hati-hati dengan pesantren yang kita tidak kenal siapapun itu. Tidak kenal apa jenisnya, apa kurikulumnya. Masih banyak, puluhan ribu, saya bukan 1000 lagi. Puluhan ribu pesantren yang di situ memiliki moralitas tinggi, memberikan pengajaran Islam secara maksimal, dan juga mencetak generasi-generasi robbani berikutnya. Itu masih banyak, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ruang bicara dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami hari ini, kembali menyapa teman-teman semua. Pertama dan terutama, semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani situasi kehidupan kita saat ini yang sudah hampir ditemani oleh COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun gitu. Jadi semoga kita selalu sehat. Baik teman-teman semua, hari ini kami kembali menyapa teman-teman semua dengan satu pembahasan yang saya kira ini cukup untuk kita angkat karena memang belakangan ini menjadi topik pembahasan gitu. Apalagi berkaitan dengan insiden-insiden yang kemudian kita temukan dan itu dituding adalah terjadi di dalam lembaga-lembaga pendidikan yang notabene-nya adalah berbau dengan agama gitu. Nah, hari ini sudah hadir bersama kami kembali gitu Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. 3 kali kunjungi ruang bicara. Masya Allah. Semoga Ustadz selalu sehat biar Amin, amin. program keagamaan kita selalu diisi. Banyak insiden yang kemudian itu terjadi di dalam tadi lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada agama. Contoh adalah pesantren yang dituding itu Muslim top tuh gitu. Katakanlah itu santri semua gitu. Apalagi sampai terjadi insiden yang memang sungguh sangat kita sayangkan dan memang kita nggak boleh terjadi gitu, tindakan kekerasan seksual gitu. Nah ini kan belakangan ini kan cukup viral gitu. Di awal perbincangan kita ini Ustadz ingin mengatakan apa terkait dengan situasi ini gitu saya kira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang terjadi hari ini, artinya maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga formal maupun informal ya. Terkhusus dengan tadi yang sampaikan, apakah itu Islamic boarding school atau mungkin rumah tahfidz atau ma'had atau pesantren, seperti itu adalah hanya istilah saja. Harusnya baik itu ma'had maupun pesantren maupun rumah tahfidz, dia mempunyai kurikulum yang sama dan menjunjung moralitas keagamaan yang sama. Tidak ada perbedaan kalau boarding school dengan pesantren ya moralitasnya berbeda. Kalau boarding school boleh ugal-ugalan gitu kan, enggak, itu sama. Hanya istilah yang berbeda. Tetapi terjadi seperti ini salah satunya adalah yang saya ketahui bahwa maraknya ini kan bukan hanya sekarang. Dari tahun 2016 itu sudah marak terjadi seperti ini. Walaupun bisa kita katakan itu adalah oknum gitu kan. Tapi dari 2016 tidak dibuat serius bahwa ini harus cepat-cepat diambil tindakan. Tidak diusut serius ya. Betul. Surat izin operasional entah yang namanya Islamic boarding school atau mungkin rumah tahfidz dan pesantren, ma'had dan sebagainya, itu betul-betul harus dicek. Nah, sekarang mungkin wallahu alam apakah dikarenakan ada satu motivasi kemudahan sehingga orang yang punya orientasi berbeda justru nama-nama itu adalah dicatut untuk melakukan tadi tindakan-tindakan amoral atau tindakan-tindakan justru membuat moralitas keagamaan itu tercederai dengan hal tersebut itu. Nah baru kemudian di 2021 ini baru kemudian muncul seolah-olah baru hari ini begitu. Padahal oknum-oknum yang mengatasnamakan agama itu sudah terjadi di 2016. Okay. Nah, kita juga bisa mengapresiasi bahwa ya Kemenag sudah melakukan hal cepat ya, walaupun bahasa saya tadi kenapa dari 2016 tidak langsung diusut secara tuntas begitu. Berkaitan dengan apa yang kemudian disampaikan Ustadz tadi bahwa entah itu adalah boarding school, Islamic boarding school gitu ya, moralitasnya memang harus sama. Harus sama, karena itu istilah yang melekat pada pembelajaran atau kurikulum atau
pengajaran Islam sebenarnya. Baik. Apalagi sudah mengatakan dengan nama pesantren. Tapi satu yang ingin kita sentil gitu Ustadz, apakah kemudian tidak ngaruh gitu atau tidak menjadi persoalan ketika kemudian sekolahnya ini adalah swasta dan informal gitu? Oh iya, tidak ngaruh. Artinya bahwa contoh katakan rumah tahfidz atau Islamic boarding school kan rata-rata memang swasta kan, informal kan. Informal ya betul. Nah, justru dengan informal tersebut apa yang dijual adalah kualitas. Kualitas. Lebih-lebih pada kualitas moralitas keagamaan yang dijunjung tinggi di satu lembaga tersebut, lembaga pendidikan tersebut. Hanya jika oknum masuk di daerah tersebut, masuk dengan nama itu, ini menjadi musibah bagi kaum muslimin. Saya bilang ini musibah bagi kaum muslimin yang terjadi belakangan di Bandung seperti ini. Artinya ini adalah musibah besar. Kita tidak pernah membenarkan walaupun hanya 0,0000 sekian persen perbuatan bejat itu. Apapun namanya, siapapun orangnya. Gelarnya mau ustadznya 10 kali, mau pakai mau tag ustadz dan sebagainya, bahkan kiai ulama, selama itu adalah perbuatan bejat, amoral dalam sisi perspektif agama maupun secara konvensional, secara positif, maka tetap kita tidak pernah membenarkan itu. Harus dilawan. Harus dilawan dan itu harus dihukum. Betul, itu harus dihukum berat. Baik mengacu kepada hukum syar'i maupun mengacu kepada hukum positif, dua-duanya memang hukumannya berat. Dua-duanya hukumannya berat. Nanti kita sampaikan hukum apa yang harus diberikan kepada orang-orang seperti ini. Yang jelas, oknum-oknum ini yang mengatasnamakan agama atau titel-titel di dalam keagamaan khususnya Islam, tentunya ini merugikan kaum muslimin secara keseluruhan, mencederai. Saya khawatir dengan orang-orang yang punya ilhad, punya penyimpangan di dalam hatinya, hasad itu datang kepada kaum muslimin sehingga dibuatlah secara general, ustadz juga begitu Pak, kiai juga begitu. Alah, apa itu pesantren? Jadi pesantren juga tempat-tempat prostitusi, buktinya. Ini adalah satu cap yang kemudian merusak dan menjadi musibah bagi kaum muslimin. Padahal itu dilakukan oleh oknum yang sebenarnya tadi yang antum katakan bahwa itu sebenarnya bukan kiai, itu bukan ustadz, bahkan itu adalah tempat rumah tahfidz atau tempat Islamic boarding school yang bodong sebenarnya. Bisa saja kita katakan seperti itu. Baik. Jadi justru kemudian perilaku seperti ini ketika dibiarkan malah justru kemudian mencederai nama baik Islam itu ya. Sangat mencederai. Makanya tidak ada satupun ulama, satupun kaum muslimin yang kemudian nggak apa-apa, bahkan membela dengan nama ustadz. Lah, tidak ada itu. Ustadz nggak ada yang begitu bahasanya memang. Lembaganya harus diproses. Bahkan tadi saya bilang bahwa izin operasionalnya harus dicek kembali. Gitu. Dicek kembali. Kalau perlu nanti ini memang ternyata bodong, dicabut. Harus begitu. Karena khawatir justru kalau diteruskan dengan izin yang lama akan menjadi pengaruh negatif lagi. Bahkan penerusnya itu lebih parah dari yang sekarang. Takutnya begitu. Karena ada legacy gitu ya. Iya betul, legasinya malah ditambah. Mati 1 tumbuh 2000 kalau ini ya. Tambah lebih banyak lagi gitu. Maka yang saya lihat di sini, kalau saya melihat dari sisi hukum syariat, kita masuk dalam hukum syariatnya bahwa lah ini terjadi pemerkosaan atau perzinahan. Betul. Beda nggak pemerkosaan dengan perzinahan begitu? Jadi sebenarnya apa yang dilakukan, saya katakan langsung saja ya, dengan dengan nama inisial saja, Heri Wiryawan alias HW gitu. Ya karena dia sudah nggak punya inisial lagi tuh. Masalahnya sudah terbuka dan itu sampah saja, Pak. Proses hukum gitu. Betul, itu sampah saja. Dia sebagai pemerkosakah atau memang dia berzina itu hukumnya sama. Jadi pemerkosa dengan perzinahan itu sama, dihukumi dalam Islam itu perzinahan. Hanya ada perbedaan. Dalam hukumnya perzinahan, tapi hanya ada perbedaan. Kalau perzinahan yang suka sama suka, dua-duanya dihukum. Tetapi kalau pemerkosaan yang dihukum hanya pelaku. Jadi korban tidak dihukum, bahkan korban mendapatkan mahar. Sebagaimana surah Al-An'am 145 dan juga di dalam Bukhari Muslim dia mendapatkan mahar, malah mendapat mahar, Pak. Kenapa harus mahar? Imam Malik dalam Al-Muwatta menyebutkan bahwa
jika itu terjadi pemerkosaan misalnya, itu pemerkosaan bukan perzinahan. Baik. Maka si pelaku ini selain dia harus dihukum dengan hukum perzinahan, maka dia juga harus melakukan tambahan hukuman, yaitu mahar. Dia harus melakukan tambahan mahar. Hukum perzinahan sebagai hududullah adalah haknya Allah, sedangkan mahar itu sebagai haknya makhluk. Seolah-olah dia sudah menikahi itu. Dia tambahan mahar. Baik, jadi mahar dalam konteks ini dia kira-kira mahar di sini maka dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Bajji sebagai syarahnya di Al-Muwatta itu, beliau mengatakan maharnya kepada wanita ini tidak bahasa sewajarnya itu. Kita kembali kepada hadis Nabi dari Aisyah bahwa berapa mahar Rasulullah itu tuh yang dijadikan kias. Berapa mahar Rasulullah? Rasulullah itu memberikan mahar sebesar 12 uqiyah kata Aisyah. Kalau 12 uqiyah itu sekitar, kalau kita konversi ke perak murni itu sekitar 1478 sekian gram perak murni. Kalau perak murni hari ini sekitar 95.000. Jadi kalau dikonversi kepada rupiah sekitar 1 miliar 400 juta sekian. Itu yang harus pelaku bayar kepada korban. Betul. Ya? Itu minimal yang harus dibayar pelaku kepada si korban. Mahar itu. Itu di luar daripada di luar dari hukuman, betul. Di luar dari hukuman. Bahkan kalau hadisnya dari yang satunya lagi, yaitu tentang Rasulullah memberikan mahar, itu paling besar 40.000 dirham itu sekitar 10 miliar. Besar dari yang pertama. Lebih besar, 10 miliaran. Waduh, 10 kali lipat gitu ya. 10 kali lipat. Nah, ini mahar wajib dilakukan oleh si pelaku itu. Berarti dua-duanya ini wajib yang harus dilakukan. Gitu ya? Kata Sulaiman Al-Bajji rahimahullah, inilah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Al-Laits As-Sa'ad dan sebagainya. Dan juga pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau si pemerkosanya ini, pelaku ini harus melakukan dua ini. Dapat hudud, dapat hukuman Allah, dan juga dia harus membayar mahar. Hukuman Allahnya adalah hukuman sesuai dengan si perzinahan. Jika dia muhsan, dia sudah nikah, maka dia dirojam sampai mati. Kalau dia memang misalnya masih bujangan, maka dia dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Setelah itu dia bayar mahar kepada wanita tersebut. Itu 1 orang, Pak. Ya, kalau pemerkosaannya tadi, kalau 12. Hari ini kan luar biasa ya, 21. 12 itu kemarin terungkapnya 12, ternyata setelah dikorek lagi itu 21. Dan masih banyak lagi yang sudah mungkin bisa lebih banyak lagi. 21 itu baru yang yang ngadu berarti ya. Bisa saja tambah lagi dengan 9 anak. Yang sudah melahirkan dengan 9 anak itu kan. Nah, itu maharnya berapa kali lipat kalau dikali. Ini kan bahaya. Apalagi kalau pemerkosaannya ditambah dengan ancaman persenjataan, ditambah dengan Al-Maidah 33. Pertama dibunuh, 2 disalib, 3 dipotong tangan kaki, bersilangan, atau yang keempat diasingkan. Diasingkan ini bisa dikiaskan dengan penjara. Takzirnya dikembalikan kepada hakim, takzirnya bisa ambil yang paling berat, yaitu dibunuh. Nah, kalau lihat di dalam hukum positif saja, yang pelaku pemerkosaan atau pelaku pencabulan terhadap anak-anak begitu, selain di undang-undang itu, ada tambahan pasal kan, ada dengan hukuman kebiri kimia itu kan. Karena ini bahaya kalau dibiarkan, pedofilia ini bahaya gitu. Betul. Nah, ini kan merusak citra Islam. Betul. Islam tadi dengan syariat yang luar biasa harusnya meminimalisir potensi-potensi kepada kekerasan seksual, bahkan ini justru ada di tempat-tempat pengajaran untuk meminimalisir pelecehan seksual gitu loh. Nah, ini kan sudah terjungkir balik. Ini bahaya dan musibah bagi kita semua. Baik. Ustadz, mungkin tadi kita perjelas dulu mungkin, Ustadz ya. Ketika tadi dibilang oleh Ustadz bahwa orang pelaku gitu ya, yang melakukan tindakan amoral ini, secara hukum syar'inya adalah selain daripada mendapatkan hukuman yang dalam setimpal itu, dia pun juga memiliki keharusan dan kewajiban gitu untuk memberi mahar kepada korban gitu ya. Apakah kemudian ini tidak terjadi perdebatan di antara para mazhab gitu ya? Katakanlah mazhab jumhur itu 2 itu. Hanya Abu Hanifah saja yang mengatakan bahwa tidak perlu menambahkan mahar.
Oh gitu. Abu Hanifah saja. Tadi yang sampaikan Sulaiman Al-Bajji rahimahullah, justru ini madhabnya Imam Malik, madhabnya Hambali, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Laits As-Sa'd dan sebagainya. Jadi mereka ini mengharuskan. Jumhur ulama dan jumhur madhab menambahkan yaitu tambahan mahar itu. Ada catatan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid bahwa kalau memang ternyata si pelakunya ini orang kere, Pak, udah memperkosa kere lagi, emang parah itu kan. Kalau kere begitu, itu harus dijamin pemerintah, yang bayar pemerintah tuh. Jadi sialan tuh. Waduh, kata pemerintah, lu yang enak gue bayar. ini pemerintah harus bayar. Dan hukum syariat pemerintah harus bayar. Apabila andai kan pas dilihat itu ternyata dilihat hartanya itu benar-benar 10.000 rupiah. Itu bajunya doang, yang hartanya itu doang yang 10.000 itu pun dikasih orang. Jadi setelah dia tidak punya harta yang lain kecuali itu, maka pemerintah menanggung maharnya si wanita itu. Wajib. Jadi artinya cuman hanya satu mazhab saja yang kemudian tidak memperbolehkan mahar tadi, tapi selain dari itu semua hampir jumhur dari ulama. Baik. Yang menambahkan. Apalagi Indonesia, berarti Indonesia ini yang mayoritas adalah jumhur Syafi'i, berarti tentu harus menambahkan ya. itu. Betul. Baik. Nah, kalau misalnya ini zina itu kan harus ada saksi, betul tidak? Saksinya 4, Pak. Atau dia ngaku sendiri bahwa saya sudah zina, maka akan dihukum dengan hukuman zina itu sesuai dengan kondisi orang yang berzina ini, dia sudah menikah atau belum menikah. Tetapi kalau si pemerkosa ataupun si zina ini kemudian dia tidak mengaku dan dia juga dan kita tidak punya bukti atau saksi 4 itu, maka hakim bisa melakukan dengan memberikan ketegasan bahwa ini harus dihukum setelah melihat data-data yang ada. Walaupun tadi tidak ada saksi 4 dan tidak mengaku, tapi ada data lain yang bisa memberatkan atau yang bisa meyakinkan hakim bisa memberikan putusan dengan ta'zir itu tadi, hukuman ta'zir. Bahkan ini di luar daripada hukum positif kita gitu maksudnya. Betul, ini masuk hukum syariat. Ya? Ini hukum syariat. Baik. Maka bisa memberikan hukuman kepada si pelaku itu. Baik. Ketika dia melihat data yang meyakinkan bagi si hakim. Dengan hukum ta'zir, Pak. Hukum ta'zir ini ada hukum yang bisa memberikan shock terapi untuk dirinya dan juga untuk orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Oke, jadi ibarat bisa kata, sampai dibunuh. Ibarat kata upaya untuk mendapatkan efek betul, jerah gitu betul. ya. Bisa sampai dibunuh. Tidak hanya ya sudah di penjara, tidak. Justru ta'zir itu harus sampai pada puncak efek jerah. Kalau hanya sebatas nanti tobatnya kayak tobat sambal, nggak bisa. Ta'zir itu sampai ke puncak. Kalau perlu dibunuh dengan efek jerahnya, dibunuh. Makanya Al-Maidah ayat 33 itu dibunuh, disalib, dipotong tangan kanan, dipotong tangan dan kaki bersilangan, kemudian diasingkan. Maka mana yang kemudian bisa memberikan efek jerah bagi si pelaku, hakim punya hak di situ. Kalau hanya sebatas potong tangan dan kaki bersilangan, ini masih pelaku begini mah masih bisa. Nggak bisa nih, karena bukan maling masalahnya nih. Kalau pelecehan seksual kan bukan maling. Betul. Yang aktif kan ada yang lain tuh. Makanya kalau hanya cuma tangan dan kaki, masih bisa aktif yang lain. Nah, makanya dibunuh atau disalib sahih. Selama memberikan efek jerah gitu. Selama memberikan efek jerah. Itu hakim di dalam syariat bisa melakukan itu. Baik, jadi berdasarkan pada syariatnya itu artinya walaupun tanpa saksi dan ada saksi pun dia tetap bakalan dihukum. Bisa dihukum selama tadi ada data-data yang meyakinkan hakim. Itu bisa dilakukan. Kalau si pemerkosa. Tapi kalau yang zina diam-diam, zina yang sembunyi-sembunyi, dia tidak mengumbar perzinahannya. Yang karena suka sama suka. Iya, karena tadi suka sama suka, mutual agreement gitu kan. Suka karena suka dan saling mutualisme, simbiosisme, mutualisme itu misalnya. Nah, maka yang seperti ini kembali kepada data tadi. Dia ngaku atau ada 4 saksi.
Tidak bisa ngorek-ngorek lagi. Oke, jadi kalau nggak ada dua-duanya berarti dia nggak bisa dihukum. Nggak bisa dihukum. Tapi kalau yang pemerkosaan, saya bilang hitungannya pemerkosaan, maka dia harus dia bisa dilakukan hukuman dengan data-data lain atau mungkin bukti-bukti lain yang bisa menguatkan hakim walaupun si pelaku tidak ngaku dan nggak ada 4 saksi itu. Data-data lain yang dimaksud dalam perspektif syariah ini, misalnya tadi ada video, ada orang yang kemudian memberikan atau memvideokan misalnya, atau mungkin ada data lain, ada bercak apa misalnya ya, misalnya. Yang tadi yang bisa memberikan keyakinan pada hakim itu bisa dilakukan itu. Nah, kalau dilihat bahwa apakah yang dilakukan oleh yang katanya Ustadz itu termasuk pemerkosaan atau perzinahan gitu. Kalau kita lihat dari personnya, tentunya ini bukan perzinahan. Karena anak-anak di bawah umur kan tidak tahu tentang perzinahan itu. Justru di situ ada pembohongan, ada penipuan terhadap, dan itu termasuk pemerkosaan. Pelecehan ini. Itu termasuk hitungan pemerkosaan, bukan perzinahan. Tidak mungkin tuh suka anak-anak kecil. Betul, begitu. 13 tahun iya 12 tahun belum mengerti tentang apapun itu. Belum balik gitu. Belum balik, kadang tadi diiming-imingi sesuatu yang tidak rasional gitu. Anak-anak namanya juga percaya. Nah, itu menunjukkan anak-anak. Diiming-imingi jadi polwan, diiming-imingi jadi nanti kamu akan jadi tentara laki-laki, padahal perempuan. Mau aja, oh iya. Contohnya begitu. Karena anak belum rasional di situ. Ya, kemudian si pelaku melakukan tadi apa yang dia mau lakukan, nah itu menurut saya itu mah pemerkosaan, bukan perzinahan. Itu tadi yang saya sampaikan. Pertama, kita harus ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas tadi musibah yang menimpa kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sendiri dia pasti, saya yakin itu traumatik itu muncul pesimis dengan agamanya sendiri. Iya, atau muncul dengan pesimis dengan pendidikan di Islam juga tidak jauh lebih baik. Nah, ini jadi musibah. Nah, saran saya adalah tentunya kepada seluruh warga atau seluruh keluarga-keluarga muslim, jangan pernah berputus asa untuk mencari pesantren-pesantren yang di situ memiliki kualitas, dan masih banyak ribuan pesantren di Indonesia yang betul-betul fokus pada pendidikan Islam yang bagus dan memiliki moral kualitas yang bagus. Tentunya masih banyak. Saya bilang itu kan hanya riakan kecil dari samudra besar itu hanya riakan kecil. Jangan lihat riakan kecil. Justru ini jadikan pelajaran bahwa hati-hati dengan pesantren yang kita tidak kenal siapapun itu, tidak kenal apa jenisnya, apa kurikulumnya, kemudian apalagi di situ dengan nama-nama yang kemudian tidak diketahui secara umum, atau bahkan menutup diri dari promosi secara umum bahwa ini adalah pesantren bagus dan sebagainya. Saya yakin itu kalau kita hitung dengan model seperti prostitusi, ya itu adalah pesantren remeng-remeng gitu, atau mungkin Islamic boarding remeng-remeng gitu. Bahasa Jermannya sih begitu. Ya kan, bisa saja begitu. Karena kita lihat jumlah di situ santri ada berapa. Saya yakin dengan melihat kondisi secara sarana prasarana dan juga kelakuan, saya yakin tidak akan orang bisa menutupi secara keseluruhan boroknya, itu pasti akan ketahuan. Makanya keluarga muslim tinggal hati-hati saja, bukan kemudian jadi berputus asa atau traumatik untuk disekolahkan kepada pesantren-pesantren. Masih banyak, puluhan ribu, saya bukan 1000 lagi. Puluhan ribu pesantren yang di situ memiliki moralitas tinggi, memberikan pengajaran Islam secara maksimal, dan juga mencetak generasi-generasi robbani berikutnya. Itu masih banyak ya. Jangan melihat oknum 1-2 itu. Itu harus disingkirkan saja. Jadi nanti kalau yang pemerkosaan di bawah sama yang di atas itu sama. Tetap sebut pemerkosaan. Tidak undang usia. Sama itu. Dia harus dapat mahar. Kemudian apalagi kalau ditambah tadi dengan ancaman pembunuhan dengan senjata atau ancaman apapun, itu tambahannya adalah disebutnya dengan pemerkosaan dan ancaman itu. Maka Al-Maidah 33 menjadi berlaku di situ. Oke, baik. Jadi ini hanya satu titik persoalan buruk yang kemudian terjadi, dan kita sebagai umat muslim yang besar di negara ini jangan sampai
kemudian mengeneralisir sebenarnya. Betul. Saya kira Iya. kebaikan masih banyak luas di luar Betul, sana gitu. betul. Masih banyak pesantren-pesantren ternama dan berkualitas di luar sana, yang dimana itu sangatlah tepat ketika di sana anak bangsa kita itu ditaruh dan ditempatkan di situ untuk menimba ilmu yang memang sungguh sangat memperbaiki moral gitu. Baik, Ustadz melihat proses penegakan hukum di mana oknum ini sudah diambil paksa oleh pihak penegak hukum, lalu ini berkaitan dengan proses pemulihan nama. Karena tentu gitu, jangan sampai ini satu orang yang buruk sekali ini kemudian mencederai agama yang mulia ini gitu. Bagaimana Ustadz? Satu, mungkin kita harus ambil paksa juga nama dia bahwa dia bukan ustadz, satu. Yang kedua juga kita harus ambil bahwa dia bukan boarding school yang legal. Baik, jadi ini yang harus disampaikan oleh penegak hukum ya? Betul, tapi dicabut dulu izinnya. Cabut izin bahwa dia bukan boarding school yang legal ternyata. Harus itu. Maka itu akan memulihkan bahwa oh itu memang boarding schoolnya tidak legal. Trust masyarakat, trust publik terhadap boarding school itu masih ada gitu. Betul, tapi harus cabut dulu berarti itu. Cabut, baru kemudian diklarifikasi bahwa ini bukan Islamic boarding school yang legal. Atau dia sebenarnya bukan ustadz, dia hanyalah sebatas orang yang membuat atau misalnya apalah itu. Jadi untuk mengembalikan trust tadi masyarakat bahwa dia harus ada image-nya bahwa itu bukan Islamic boarding school yang legal atau formal atau informal yang ternyata memiliki kualitas. Harusnya seperti itu. Atau kita lihat bahwa ini di sisi lain ya, di sisi lain. Saya membaca bahwa ada golongan, saya juga belum tahu apakah memang seperti itu atau tidak, bahwa ternyata ini kita lihat betulkah pemerkosaan, betulkah perzinahan, atau sedang melakukan ritual keyakinan yang ada di dalamnya bahwa dengan melakukan itu adalah bagian dari ibadah. Ya, berarti ini yang dimaksud saya adalah dia itu Syiah gitu. Karena kan banyak yang terjadi di informasi di masyarakat atau di media bahwa ternyata dia adalah golongan dari Syiah. Walaupun dari ABI, Ahlul Bait Indonesia, sudah membantah bahwa ini adalah penyesatan opini dan sebagainya. Ya, kalau mereka kan memang sudah biasa seperti itu. Nah, saya bilang apapun modelnya, katakanlah tadi kalau pemerkosaan, perzinahan, tentu ini adalah merusak dan bahaya. Atau dikembalikan kepada oh justru dia sedang beribadah karena sedang merealisasikan ajaran yang mulia, ya, bahwa nikah mut'ah bagian daripada agama dan bagian daripada ibadah yang memiliki puncak tertinggi juga itu. Jadi barang siapa yang melakukan nikah mut'ah itu pahalanya makin besar. Nah itu kalau dilihat dari sisi kelompok lain. Dua-duanya tetap itu adalah sangat keliru dan tidak ada itu. Jadi jangan tidak boleh di Indonesia hidup lagi persoalan tentang nikah kontrak, nikah mut'ah, karena fatwa MUI tahun 1997 25 Oktober itu sudah dikatakan bahwa haram melakukan nikah mut'ah. Tidak boleh lagi melakukan nikah mut'ah dan nikah kontrak. Maka itulah kemudian Syiah pun langsung diberikan stempel kesesatan Syiah itu tahun 97 ya. Baik, jadi jangan memandang golongannya ya. Jadi nggak ada urusan dengan golongannya, mau dia golongan apapun itu, tapi yang namanya pemerkosaan tetap harus pemerkosaan. Oke, baik. Secara Islamnya, syariahnya emang harus mendapatkan kelayakan hukuman gitu ya. Betul. Bukan hanya saja berbasis pada syariahnya gitu, tetapi hukum positif yang hukum kita positif saja juga sangat berat kita itu. anut adalah sama gitu ya, memberikan pelaku harus hukum seberat-beratnya, betul. Ya, hukuman yang betul berat gitu yang harus. Baik, selain itu ada pesan mungkin kira-kira di akhir pembahasan kita ini, dan kita akan menambahkannya lagi mungkin. Lain sesi. Jadi tambahan dari saya bahwa tadi yang pertama, hati-hati memilih Islamic boarding school atau rumah tahfidz ataupun apapun namanya tentang embel-embel pesantren dan sebagainya atau ma'had sebagainya. Hati-hati dengan itu. Kalau tidak ada satu keyakinan dan ketidakjelasan dalam diri bahwa anak saya kayaknya di sini
cocok. Nah, kalau tidak punya keyakinan itu mendingan ditarik dan dikembalikan ke tempat-tempat atau pesantren-pesantren mahan-bahat yang memang betul-betul kita sudah mengetahui kondisi, kualitasnya, dan bagaimana suasana pembelajaran yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh tadi yang saya katakan menambahkan embel-embel perzinahan atau pemerkosaan dengan bahasa-bahasa nikah kontrak atau nikah mut'ah. Karena sampai hari ini pun saya yakin banyak yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin yang bermerek kelompok lain, ya, yang sudah difatwakan juga MUI itu sesat, mereka masih melakukan nikah mut'ah atau nikah kontrak seperti itu. Dan nikah mut'ah kontraknya itu luar biasa, itu merusak dan membahayakan pihak perempuan. Betul. Setelah selesai dibiarkan begitu saja tanpa ada apapun. Masa depan dia terancam gitu ya? Terancam, dan justru itu terjadinya penyakit HIV. Jika kelompok itu ada di satu tempat, ada satu negeri, satu wilayah, saya yakin HIV akan banyak itu. Itu sudah terjadi dan itu fakta. Yang saya sampaikan itu fakta. Pasti HIV akan banyak di situ. Kalau masih terjadi tadi nikah kontrak atau nikah mut'ah. Nikah kontrak, nikah mut'ah ini adalah penyelundupan bahasa atau penyamaran bahasa terhadap perbuatan pemerkosaan atau perbuatan zinah yang dilegalkan, seolah-olah itu pandangan syariat, padahal tidak ada. Nah, ini ada kamuflase busuk yang dilakukan oleh sekelompok orang misalnya, atau orang yang memiliki keyakinan seperti itu harusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia, karena ini berbahaya bagi pertumbuhan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia untuk jauh lebih baik. Dan juga jangan sampai merusak siapapun itu, merusak agama apapun itu, atas nama apapun itu, tidak boleh. Dan tidak pernah dibenarkan dalam hukum syariat maupun dalam hukum publik atau hukum positif yang ada di Indonesia. Itu bukan tambahannya. Terima kasih Ustadz untuk kesediaannya untuk menjelaskan. Setidaknya publik ini perlu juga harus membutuhkan pencerahan, karena memang itu tadi, jangan sampai setitik persoalan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini kemudian mencederai gitu keikhlasan dan niat baik kita untuk bagaimana mencerdaskan, memperbaiki moral bangsa gitu ya. Dan kemudian menegakkan agama, itu yang paling gitu. Baik teman-teman semua dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada gitu ya, apa yang kemudian hari ini kita sampaikan saya kira bisa mengambilnya sebagai satu pelajaran khusus, dan janganlah kemudian secara mutlak gitu ya melihat persoalan ini kemudian ditarik sebagai kesimpulan untuk mengeneralisir semua Islamic boarding school yang ada gitu, atau mahat gitu ya yang ada gitu semua. Nah, jadi pandai-pandailah kita untuk melihat persoalan yang kemudian hari ini terjadi. Jangan sampai kita kemudian terjebak gitu, apalagi sampai dengan oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk memanfaatkan isu ini untuk bagaimana mencederai kemuliaan agama kita. Saya kira agama ini membutuhkan kesadaran kita untuk jauh lebih peka lagi terhadap persoalan-persoalan yang ada, untuk dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang betul-betul berbasis pada syariat dan mana yang tidak gitu. Dan saya kira bukan hanya saja berbasis pada hukuman agama gitu, hukum positif kita di Indonesia pun juga mengharuskan pelaku yang kemudian melakukan tindakan amoral seperti ini wajib hukumnya untuk diberi hukuman yang berat gitu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa video ini untuk di-share banyak-banyak biar masyarakat Indonesia bisa melihat dan memahami lagi dan dapat melihat, memfilter persoalan yang kemudian hari ini terjadi dengan baik dan jeli gitu. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Ruang Bicara. Terima kasih dari kami, Ruang Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.